Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam dialog podcast Duta Pancasila bersama saya Kintan, Purna Paskibraka Duta Pancasila Kabupaten Sleman sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan pada kesempatan spesial ini, kita kedatangan tamu istimewa yaitu ada Bapak Danang Maharsa SE selaku Wakil Bupati Sleman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, sebuah kehormatan ya bisa berbincang langsung dengan Bapak di sini dan semoga obrolan ini nanti bisa memberi inspirasi dan juga informasi baru bagi masyarakat, Bapak. Amin. Nah, podcast pada kali ini kita akan membahas tentang arti penting dan juga makna kemerdekaan, Pak, khususnya di Kabupaten Sleman. Seperti yang kita tahu bersama, di bulan Agustus selalu mempunyai makna istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena di bulan inilah kita memperingati Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya soal peristiwa sejarah tahun 1945 saja, tetapi juga bagaimana generasi hari ini mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan kontribusi nyata untuk negeri. Tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan 2025 mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dan untuk membahas tentang kemerdekaan ini langsung saja kita ke narasumber kami. Mohon izin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo. Oke. Matur nuwun, saya terima kasih dan senang sudah bisa berdiskusi dengan teman-teman muda terutama Purna Paskibraka 2025 peringatan RI yang ke-80. Saya Danang Maharsa, saat ini diamanahi sebagai Wakil Bupati Sleman oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Ya, ini periode saya yang kedua. Jadi saya senang ini bisa ngobrol dengan teman-teman Paskibraka yang kemarin sudah dengan gagah berani tegap melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera pusaka di lapangan itu. Mantap dulu, tepuk tangan ngono lho. Dari iki santai, podcast itu nggak usah tegang. Oke Mbak Kintan, apalagi? Bapak masuk ke topik ya Pak untuk makna kemerdekaan Pak bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman Pak. Oke, bagi saya makna kemerdekaan itu sangat dalam. Dan ini mengapa harus kita peringati setiap tahunnya. Kemerdekaan itu salah satu tonggak atau sejarah bagi bangsa kita yang ini bisa menjadi pemberitahuan kepada seluruh negara bahwa tanggal 17 Agustus 45 Pak Karno, Pak Hatta itu atas nama bangsa Indonesia. Ada nggak di proklamasi? Jadi bukan atas nama dia sendiri, atas nama bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya, ya toh. Jadi dia mewakili seluruh bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia saat ini sudah merdeka. Berarti kalau sudah merdeka, kita mempunyai kedaulatan untuk bisa mengurus negara ini sendiri. Itu makna yang paling penting. Artinya, coba sejarah dilihat-lihat. 350 tahun lebih kita dijajah oleh negara asing di bawah tekanan intimidasi negara asing. Begitu kita merdeka, artinya kita bisa secara luasa mengurus bangsa dan negara ini. Nah, tonggak itulah yang harus kita peringati sebagai momentum dan mengingatkan seluruh bangsa Indonesia bahwa perjuangan ini bukan dari pemberian, tapi memang dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita yang ini memberikan kebebasan kepada kita untuk sekarang mengurus negara dan bangsa ini. Itu yang paling penting kan gitu. Jadi hanya enggak, tapi refleksi ke belakang bahwa perjuangan ini membutuhkan ya apapun itu yang bisa dikorbankan oleh pahlawan kita dulu. Itu bagi kami merdeka. Baik, merefleksi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Oh iya, mengingatkan anak-anak muda ini loh bahwa perjuangan itu tidak mudah, pakai korban nyawa, darah, harta, benda. Itu kalau dinominalkan sekarang kita nggak mungkin lah bisa membalas pahlawan-pahlawan kita. Membalasnya dengan apa?
Ya kamu diberi tanggung jawab negara ini untuk bisa apa? Membuat atau memberikan persembahan negara ini agar nanti negara ini tetap bisa menjadi negara yang maju dan berkembang. Ya tugasnya jenengan itu kan gitu. Tugas generasi muda ya Pak? Iyalah kan gitu. Memberikan kontribusi. Kontribusinya. Baik. Gitu. Selanjutnya Pak, mungkin arti penting Hari Kemerdekaan bagi masyarakat Kabupaten Sleman Pak. Ya, jadi arti penting peringatan HUT 17 Agustus kemarin adalah mengingatkan kembali kita warga masyarakat Sleman untuk pertama tentunya mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita di medan perang. Warisi api perjuangannya, semangatnya pahlawan ini bagaimana dulu berjuang untuk bisa memerdekakan kita. Spirit itu yang harus kita tanamkan. Walaupun kita sekarang berbeda, kalau dulu pahlawan itu musuhnya penjajah, negara asing. Nah, kita itu sekarang musuhnya apa? Ya mungkin radikalisme yang mau mengubah Pancasila, ya kan? Musuhnya apa? Sekarang ajaran-ajaran yang ingin memecah belah persatuan ini kan masih ada. Makanya mengapa Pancasila ini harus kita gaungkan terus. Pancasila punya sejarah panjang. Nanti di pertanyaan yang lain kita jelaskan. Tapi arti pentingnya adalah untuk mengingatkan kembali masyarakat Kabupaten Sleman khususnya tentang apa sebenarnya arti kemerdekaan itu. Yang saya jelaskan tadi. Ben kita tetap semangat. Ayo kita diwarisi negara bangsa yang subur, gemah ripah loh jinawi. Kalau tidak kita, siapa yang akan teruskan ini? Apakah ini lillah kita negara ini nanti dijajah oleh negara asing lagi? Kan enggak. Ya tugasnya anak-anak muda ini yang meneruskan perjuangan. Itu loh. Itu ya. Iya Pak. Lalu untuk ini Pak, menyongsong Hari Kemerdekaan nih Pak, Ya. peringatan Hari Kemerdekaan. Tentu saja banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya Pak. Apa saja Pak kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan kemarin? Ya, kemarin Kabupaten Sleman dalam rangka peringatan ini ada rapat paripurna tanggal 15 Agustus mendengarkan pidato Presiden terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia dan seperti itu. Setelah itu malamnya ada pengumuman paskibraka teman-teman ini sebelum bertugas di lapangan Denggung. Setelah itu ada upacara pengibaran dan penurunan bendera pas tanggal 17-nya. Setelah itu ada renungan di pendopo Pemda ini untuk kita sama-sama berefleksi mendoakan agar seluruh semua program dan masyarakat Kabupaten Sleman ini tetap diberi kemudahan terkait dengan apa saja. Itu terkait dengan acara-acara bahkan sampai bulan akhir Agustus ini di setiap lini padukuhan sampai kelurahan itu semua mengadakan kegiatan. Yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan itu memupuk nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan lagi. Contoh, kalau lomba itu pasti lombanya kan yang melibatkan orang banyak. Ya poli, ya senam, ya apa. Agar nasionalisme, semangat gotong royong itu tumbuh. Ya. Baik Pak, tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu anggota Paskibraka Pak Ya. bahwa upacara itu tidak hanya sekedar mengibarkan sang merah putih saja Pak. Nah jadi mungkin apa saja maksud dan juga tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut Pak? Mungkin ada renungan juga tadi. Betul. Untuk apa Pak? Ya, pertama adalah sudah saya sampaikan, ini mengingatkan kembali kita bangsa Indonesia yang sudah diwarisi oleh pendahulu kita yang gugur itu untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan suatu bangsa ini tidak begitu saja diberikan oleh penjajah. Ini karena perjuangan, karena ini persatuan rakyat Indonesia ini untuk bisa seperti ini. Artinya makna ini harus kita ingatkan, tidak hanya upacara, tapi makna kemerdekaan ini harus kita ingatkan lagi kepada anak-anak muda ini loh. Biar di anak-anak muda ini sekarang merasa diingatkan lagi oleh perjuangan atau rasa kemerdekaan ini yang biar dia ingat, oh sekarang untuk mengisi kemerdekaan itu tugas saya apa? Ya belajar, ya bersosialisasi, membangun bangsa dan negara ini, kan gitu. Sebenarnya untuk mengingatkan itu saja, tidak hanya upacara.
Jadi memang untuk mengingatkan khususnya generasi muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan ya Pak ya. Tuh, paling penting. Itu. Lalu untuk dalam mengisi kemerdekaan nih Pak, apa saja rencana program atau kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam melestarikan Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara Pak di Kabupaten Sleman? Oke, sampai saat ini Kabupaten Sleman tentunya lewat Kesbangpol itu masih sering mengadakan beberapa sosialisasi terkait dengan pendalaman Pancasila, wawasan kebangsaan, NKRI yang biasanya dilakukan di level-level pendidikan dan pemerintahan. Di tingkat SMP ada, tingkat SMA ada, terkait dengan paparan Pancasila dan juga di masyarakat umum, agar Pancasila ini selalu melekat dan diingat oleh masyarakat sebagai dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia. Gini loh, teman-teman paham nggak sebenarnya arti Pancasila yang di breakdown di dalam sila-sila sebanyak 5 sila itu, konsepnya yang paling utama apa? Kalau itu sebenarnya Pancasila dari 5 sila itu kita peras, itu hanya ada 2 kata, gotong royong. Kita merdeka, kita bisa menjadi bangsa besar, itu sebenarnya dulu harus dilandasi dengan gotong royong, tanpa membedakan apapun yang ada di Indonesia ini. Dulu yang berjuang itu dari unsur apa saja, dari suku apa saja, dari agama apa saja, semua ikut berjuang. Dan kita diwarisi banyaknya kebudayaan, suku, ras yang ada di Indonesia ini. Salah satu untuk mempersatukan itu. Nah ini, itu kita sampai saat ini bisa hidup damai, rangkulan, sejahtera karena ada dasar negara namanya Pancasila. Paham nggak Pancasila itu disampaikan pertama kali oleh siapa dan di mana? Ada yang tahu? Harus tahu itu nyenengan sejarah. Nah, nanti dibaca lagi. Ini harus tahu agar kita paham mengapa Pancasila ini dilahirkan oleh pejuang-pejuang kita untuk mempersatukan perbedaan yang ada di bangsa Indonesia. Dulu pertama kali disampaikan konsep dasar Pancasila itu dalam sidang BPUPKI, persiapan kemerdekaan, tanggal 1 Juni oleh Soekarno-Hatta. Di sidang BPUPKI hampir selama 1 jam lebih tanpa konsep, tanpa data, dia menyampaikan konsep Pancasila untuk hidup berbangsa dan negara di Indonesia itu seperti apa. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ini ketuhanan? Kata kita percaya adanya Tuhan. Walaupun sampai saat ini belum tahu kita seperti apa itu Tuhan. Tapi itu sebagai landasan kita sebagai orang hidup yang agar kita tahu terhadap tatanan tentang keagamaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan bermartabat. Mengapa kemanusiaan? Karena kita memiliki rasa sosial dan rasa saling menghormati antara sesama. Kemanusiaan. Keadilan. Mengapa ini perlu keadilan? Ya, negara ini tanpa keadilan pasti semuanya akan cokrah. Keadilan. Terus sila keempat, musyawarah. Mengapa ini harus ada musyawarah? Karena semua pengambil keputusan dengan semangat gotong royong itu kalau bisa kita musyawarahkan. Artinya kalau musyawarah itu semua bisa diterima dan diketahui oleh masyarakat, semua mempunyai kesepakatan untuk sama-sama memutuskan sesuatu. Yang 5, keadilan sosial. Sila-sila itu kalau dipelajari lah anak-anak muda ini, gitu loh. Tidak hanya Pancasila, tapi artinya apa ya nanti dipelajari, terutama sejarahnya. Mengapa Indonesia butuh Pancasila? Ya karena adanya keberagaman tadi. Nah, gitu. Bahkan kadang negara luar itu iri loh mau mempelajari Pancasila. Coba kita punya berapa ribu pulau, berapa ribu bahasa, berapa ribu suku, berapa ribu ras yang itu membawa budaya dan kultur sendiri-sendiri. Ini kalau nggak ada pemersatu pasti ini congkrah terus. Tapi ada Pancasila. Gitulah kurang lebih penjelasannya. Jadi memang dari kelima sila tersebut jika di breakdown tuh tidak cukup satu buku ya Pak ya? Satu buku. Untuk pengamalan Pancasila. Betul. Baik. Selanjutnya Pak, untuk makna Hari Kemerdekaan ke-80 tahun 2025, tema Ya. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ya. Menurut perspektif Bapak, apa makna dari
dari tema tersebut, Pak? Artinya bersatu tentunya kita harus diingatkan terus untuk bisa sebagai negara berkembang berkompetisi dengan negara-negara lain. Agar ini bisa tercapai, salah satu syaratnya adalah bahwa bangsa Indonesia ini dari seluruh komponen kita harus bersatu. Tanpa persatuan ini tentunya tidak akan bisa kita mudah mencapai tujuan yang kita miliki. Contoh seperti apa? Sapu lidi itu kalau satu kan mudah dipatahkan, tapi kalau banyak bersatu ini akan sulit dipatahkan. Nah, Indonesia harus bersatu, apapun itu bentuknya, apapun itu masalahnya, problemnya. Untuk menghadapi itu kita harus bersatu. Intinya itu, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan adanya persatuan, dengan adanya kedaulatan yang penuh di bangsa Indonesia ini, tentunya pasti akan membawa nanti pada kesejahteraan rakyat. Artinya rakyat sejahtera. Kalau rakyat sudah sejahtera, bisa mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing, pasti ini akan menjadikan Indonesia maju. Indonesia maju. Ngono kuwi lah kira-kira. Jadi dari persatuan terlebih dahulu, kemudian modalnya itu persatuan. Kalau nggak bersatu gimana kita mau menyelesaikan masalah? Gitu kan? Ya, baik. Selanjutnya Pak, harapan pemerintah Kabupaten Sleman kepada generasi muda, terutama paskibraka ini Pak, dalam mengisi kemerdekaan di masa kini dan yang akan datang, Pak. Jadi anak-adik ini harus bersyukur saat ini bisa terpilih menjadi pasukan paskibraka di tahun 2025. Saya yakin yang kepingin menjadi jenengan itu banyak. Coba kemarin seleksi yang daftar berapa? Berapa Mas yang seleksi kemarin yang daftar? 300. Hanya dipilih berapa? Nah, artinya jenengan itu anak-anak muda pilihan dari perwakilan remaja yang ada di Sleman ini yang diberikan wewenang tugas untuk mengibarkan bendera pusaka. Pertama itu harus jenengan syukuri, karena kesempatan ini tidak akan terulang. Sampai kapanpun pasti ini akan terkenang di dalam hidup jenengan. Sesuk jenengan umur berapa, setiap ada pengibaran 17 Agustus pasti jenengan ingat, aku tahu jadi paskibraka. Bisa untuk cerita besok kapanpun jenengan. Ini yang harus disyukuri, karena tidak semua anak punya kesempatan ini. Dan ini kesempatan yang mahal. Karena apa? Karena ini ditugaskan di saat kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan diajari disiplin, dididik fisiknya untuk kuat, dididik fisiknya untuk bisa menghargai orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Coba kalau kamu nggak bekerja sama, satu langkah jenengan salah pun pasti akan berefek kepada semuanya. Ya enggak? Baris gitu kan jenengan harus paham, mengikuti irama, menyatukan hati pikiran dengan teman-teman toh. Satu langkah pun jenengan salah, pasti barisan itu kabeh melelei. Bareng gerak itu enggak mudah. Artinya apa? Itu juga mengajarkan jenengan kerjasama dan gotong royong. Tanpa itu ora mungkin paskibraka wingi. Jenengan nek baris dhewe mesti elek. Ya kan? Tapi nek kompak banyak 70 berapa tadi? 74 dengan tegap, semangat, gagah, barisannya kompak, didelok mesti apik gitu. Apalagi membawa bendera pusaka merah putih yang dimanapun itu selalu dihormati. Ya kan? Sekarang mungkin hormat bendera merah putih itu aja ora ana pirang menit udah males. Pokoknya kon berjuang untuk mengibarkan bendera putih. Dulu penjajah itu mengibarkan bendera merah putih itu enggak seperti sekarang. Bisa mikir kok nek ana musuh ditembak kepiye. Itu kan dulu penjajahan kan kita mengibarkan bendera aja dengan perjuangan kan. Sekarang hanya dipasarin pengibaran bendera, dengan harus mensyukuri itu. Sebagai modal dasar, ini kan masih dalam ya usia-usia SMA toh. Siapa tahu nanti manfaat daripada pendidikan di paskibraka, disiplin, fisik ini akan bermanfaat di saat jenengan nanti membutuhkan. Ya siapa tahu nanti ada yang mendaftar sebagai angkatan, STPDN, kan sama loh itu. Modal lah. Sertifikat ini juga berharga loh. Jangan hanya di mengke wah iki hanya tulisan, enggak. Siapa tahu nanti jenengan mau daftar apa itu dibutuhkan. Kan berarti
jenengan secara tidak langsung sudah ikut seleksi awal tuh ini. Simpen ya. Mantap itu. Sing seterusnya yang bangga tentunya di hanya jenengan. Orang tua Anda pun sih bangga. Wah, anakku kepilih jadi pengibar bendera pusaka. Iso apa turut merayakan di hari 17 tahun itu, apa 17 Agustus itu. Itu bangga pasti orang tua jenengan. Syukurlah gitu. Siapun punya anak mungkin juga kepengen jadi paskibraka gitu. Bangga nggak kira-kira jenengan? Di awal-awal ono rasa ora, wah ini berat, ini disiplin, dihajar fisik, kira-kira di awal ada nggak yang mungkin jujur aja punya pikiran, wah ini ternyata tidak segampang yang jenengan lihat. Kira-kira ada nggak di awal? Tapi kalau setelah selesai ini jenengan bangga tidak? Nggak ada, semua itu yang tanpa perjuangan. Pasti itu. Tapi itu akan melekat di dalam pribadi jenengan semuanya. Artinya apa ya? Kalau menggapai cita-cita itu ya jangan pantang menyerah. Itu ya. Habis belum ini? Ceritanya asik. Baik Pak, mungkin untuk menutup statement Pak, statement Pak, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah Pak, generasi muda terus bangsa Pak. Ya, teman-teman muda, generasi muda, terutama warga Sleman yang hari ini diwakili oleh teman-teman paskibraka tentunya lah. Saya titip kepada Anda semuanya, tolong isi kemerdekaan ini yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu dengan nyawa, darah, harta benda yang dikorbankan dengan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif yang itu bisa kita untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk bisa kita isi dengan perjuangan-perjuangan yang nantinya bisa membanggakan. Ini negara yang diwariskan ini tidak sembarangan. Indonesia itu kaya dengan apa saja. Kalau ini yang tidak meneruskan perjuangan kita, mau siapa lagi? Kita lahir di sini. Ada yang lahir di luar Sleman atau di luar Indonesia? Mana? Indonesia masih. Maksudnya ada yang lahir di luar Sleman atau di luar Indonesia? Nggak ada. Indonesia masing-masing. Jayapura masuk Indonesia kan? Ya. Kamu lahir di sini, besar di sini, mengenyam pendidikan di sini, bahkan nanti sampai tua di sini. Tapi saya tanya, apa sekarang yang sudah kamu berikan kepada bangsa dan negara ini? Ya kan? Harusnya semangat. Ya kegiatannya yang positif lah. Jangan yang ugal-ugalan merugikan dirimu sendiri, merugikan bangsa dan negara. Janganlah. Apa sih yang kamu sekarang impikan? Ya kan pengen toh. Nanti ke depan kamu punya adil untuk bangsa dan negara ini sesuai dengan profesinya. Itu yang harus ditanamkan. Rasa nasionalisme, semangat, rasa memiliki bangsa dan negara ini. Ya kalau enggak kita siapa lagi? Awak dewe lahir, makan, bergaul, bersosialisasi, besok membangun rumah tangga sampai mati di negara kita. Besok kita masih berpikir lagi, anak-anak kita besok akan hidupnya seperti apa. Kalau kita negara ini sudah kita rusak, jenengan berarti tiga dengan anak-anak jenengan. Karena yang besok akan meneruskan perjuangan dan hidup itu anak-anak jenengan. Cita-cita kan semua pengen punya keluarga toh. Jadi kalau anak-anak jenengan nanti di saat kita kapan sudah tidak ada, pasti mendoakan yang terbaik untuk kita. Karena mewariskan juga yang terbaik. Itu loh ya, semangat dong. Baik, bisa. Iya. Luar biasa ya. Saya yakin bisa. Hanya jenengan sekarang tergantung dengan jenengan. Jenengan mau tidak, mampu tidak. Nah, jenengan males-malesan ya jangan berimpikan kamu menjadi orang sukses. Gitu. Nggak ada sekarang yang instan. Apalagi di dunia seperti ini. Pikirnya sekarang sudah kamu punya kelebihan apa, tekuni saja. Itu ya. Wes, rasa aneh-aneh, rasa apalagi ini loh, bergaul ini loh sekarang, cari teman ya yang kira-kira bisa memberikan semangat, bisa memberikan semacam kontribusi dampak yang positif. Itu.
Sekarang pergaulan yang paling susah anak-anak ini. Apalagi kamu pas anak-anak apa-apa nanti mantan paskibraka Sleman, kita yang kena Sleman juga, ya enggak? Jaga loh itu namanya, jangan sampai nanti kena, aduh amit-amit lah, malu tau kamu, mantan paskibraka Sleman, klitih, wah ora ono ceritane wi, paskibraka melu ngono, tapi mantan paskibraka menjadi pas pampres, wah bangga, ya ora, ono wi lho. Oke? Sip. Baik, luar biasa sekali ya wajangan dari Bapak Danang Maharsa ini. Ya. Tentu saja bisa menjadi motivasi bagi kami, Oke, Pak. wes entek toh. Oke. Dan dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah saja, tapi juga bagaimana kita mengisi dengan kontribusi nyata. Bagi generasi muda mungkin untuk mempertahankan persatuan, semangat gotong royong, nasionalisme, dan juga berperan sesuai dengan perannya masing-masing, seperti itu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Danang Maharsa yang sudah meluangkan waktu dan berbagi di podcast ini. Semoga bisa berbincang kembali di lain kesempatan ya Pak. Boleh. Baik, semoga obrolan ini bisa memotivasi kita semua untuk semakin cinta tanah air dan berkontribusi sesuai peran kita masing-masing. Dan semoga para Purna Paskibraka bisa menjadi role model bagi generasi muda di sekitarnya. Saya Kintan pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Jangan lupa itu.